Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Halo. Apa kabar sayang? Cinta, darling, bebek. Sehat ya? Haruslah. Hari ini semoga di Jumat Barokah semua doa yang kalian panjatkan, yang kalian inginkan, yang kalian haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijabah, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Sapa-sapa dulu ya untuk semua keluarga besar Recycle. Terima kasih ya sudah berada di energi Mami, sudah mulai healing, sudah mulai bisa merasakan sebuah kebahagiaan di dalam hati, ya kan? Sapa juga buat James, Engini dan semuanya. Hai, kasih energi kebaikan di sini ya. Dan untuk yang baru subscribe, yang baru ada di energi Mami, terima kasih ya. Kalian tetap menjadi keluarga Mami Dona di sini ya. Dan buat yang sudah bergabung, kita sama-sama menjalin silaturahmi yang lebih solid. Yang belum gabung, hubungi admin sayang ya, biar nanti bisa saling bercerita atau mau curhat seperti apa di grup MDF Recycle ya. Dan buat yang mau personal reading ya, bisa langsung hubungi admin ya. Kalau pas Mami bisa menjawab, Mami jawab ya sayang ya. Tapi tetap langsung nanti minta jadwalnya tetap ke admin. Oke. Di sini Mami senang ya membaca komen kalian. Sudah mulai kuat. Sudah kayak model Wonder Woman ya. Nah, iyalah. Harus kuat sayang. Kalian bisa kalau kalian mau ya. Cuma kalian masih terperangkap dalam situs yang di zona aman itu terus. Kalau kalian sudah healing, kalian sudah mau menerima secara ikhlas, tidak perlu lagi kalian menoleh ke belakang. Karena apa? Di belakang itu hanya sebuah kenangan masa lalu yang tidak perlu kita pusingin. Diingat boleh tipis-tipis. Tapi jangan tebal-tebal, kan? Jangan sayang. Boleh kita mengingat memori yang baik-baik saja. Jangan mengingat memori yang jahat atau memori yang tidak baik. Karena apa, energinya buat apa kita ambil? Nggak ada guna sayang, percuma. Biarkanlah mereka hidup dalam kehidupan yang semu. Biarkanlah karmik hidup dengan cara dan gayanya. Tetapi semua kebaikan dan barokah tidak bisa salah alamat. Nah itu sayang. Bukan seperti kata lagunya Ayu Ting Ting. Ya kan? Ngapain kita salah alamat? Nggak perlu. Kalau karmik iya. Karena apa? Karmik amnesia sama juga dengan maskulin. Bahkan dia nggak punya hati. Jadi nggak bisa lihat orang. Orang dilihatnya flat semua sama. Nggak ada beda. Nah itu. Masa kalian mau disamakan dengan karmik? Kan nggak mau. Iya kan? Iya. Yang jelas, kalian kalau berkeinginan, memang niat, yakin, semua akan bisa baik. Karena Tuhan juga melihat kita. Kalau kita ikhlas ya ikhlas. Janganlah menoleh ke belakang. Semakin
kita ada rasa kebencian, rasa tidak ingin melepas. Bahkan sulit kita tertrigger kembali. Kita mengambil energinya maskulin, kalian kesedot. Kalian yang stres, depresi, dan baper, maskulinnya happy. Kalau kalian happy, tertriggernya di sana yang depresi, stres. Karena energi twin flame itu tidak bisa. Mau diceritain seperti apa itu karena minoring. Ya. Oke. Kalau melihat kondisi yang terjadi, ya kita mau suka atau kita tidak suka, ya mau tidak mau ya harus diterima. Namanya proses ataupun jalan hidup seseorang itu ya sudah seperti itu. Mau kita tidak bisa nerima ataupun kita nerima, ya itu yang harus dijalani. Ya kan? Terkadang memaksa seperti apa kalau memang jatuhnya seperti itu, kita juga tidak bisa memaksakan. Itu loh. Kalau kita menginginkan apa yang kita sayangi, yang kita cintai balik, semua juga maunya begitu, bro, bre. Tapi harus dilihat. Kalau tidak dikembalikan itu berarti problem, berarti masalah. Contohnya, kalian beli TV, ternyata TV-nya rusak. Terus kalian bawa ke reparasi. Balik lagi, ternyata TV-nya tidak seterang kemarin, burek-burek. Banyak semutnya. Mau dikasih ini semprotan pembersih, gak bisa, tetap aja burek. Ya itu, semprotan hama mau disemprotin biar semutnya mati, gak bisa. Ya itu, nggak bisa. Tapi kalau kalian bilang ya sudahlah, mau rusak-rusak lah, percuma juga. Kadang-kadang TV dibuk. Orang Indonesia, TV rusak dipukul nyala. Itu hebat ya, orang Indonesia, TOP. Kita tidak tahu, iya kan? Kadang-kadang bisa seperti itu. Nah itu, biarkan semuanya itu berjalan, ya. Seperti kayak lagunya Om Anang itu. Biarkanlah ku sendiri, ini jalanku. Nah ini yang harus kalian pikir. Biarkanlah kalian menempuh jalan hidup masing-masing. Karena hidup perjalanan manusia itu memang masing-masing. Walaupun kalian bersama, tetap proses dan kronologinya tetap membawa diri sendiri. Itu jalurnya. Kalau dibilangi hidup itu proses, semua hidup juga proses. Tapi terkadang manusia lupa. Kagak mau nikmatin proses, tapi ngomong proses. Yang ada maunya instan. Basi kalau sekarang kita ngomong hidup ini proses, penuh perjuangan. Kemana aja kemarin, iya kan? Kalau pasangan kalian bilang ini hidup proses, kita berjuang. Emangnya kemarin tidur apa? Minum obat tidur. Kagak bangun-bangun dia, bro. Bre.
Wah kacau. Bisa edan gitu. Aduh, ntar gue cari kopi dulu di mana nih kopi ini. Kopi mana ini? Seruput dulu sih. Ben happy menghadapi kebahagiaan di masa depan. Wes, mantap mami. Menak tenan. Hidup nikmat, santuy. Wes. Iya, hidup itu santuy, no ribet. Ngapain ribet? Bikin pening aku. Kopi aja ya, kopi hitam. Mau dikasih apapun, tetap aja. Mau duduk dimanapun, semua nanyanya apa? Lagi ngapain? Minum kopi. Itulah sebuah barokah. Mau kondisi apapun, namanya tetap barokah. Itu. Terkadang pasangan kita selalu ngomong. Kita biasanya bertanya, kenapa kamu tidak pernah mau belajar? Kenapa kalian tidak pernah mau belajar? Kadang kalian sampaikan dengan pasangan kalian, tidak dijawab, menghindar, pergi. Iya kan? Kalian tidak pernah dianggap, malah mereka sekonyong-konyong ingin memperlihatkan pada kalian bahwa hidup itu proses. Semua itu proses. Memang hidup proses, tetapi kalau yang kalian jalani proses hanya untuk prestis, hanya untuk pencitraan, percuma, kata Tuhan, gak ngaruh. Kalian masih munafik namanya. Kalian proses healing, ya, pasangan kalian proses healing hanya mau dilihat kalau dia tidak terpuruk. Tuhan tidak bisa dibohongin. Healing yang sebenarnya adalah healing yang tanpa sombong, healing yang tanpa munafik, healing yang tanpa minta pengakuan seantero dunia. Itu yang Tuhan inginkan. Karena apa? Kita diciptakan oleh Tuhan. Terus kita sadar jadi manusia yang beriman, terus kita koar-koar. Kata Tuhan, aduh, mohon maaf ya. Itu loh sayang. Kalau kita healing, kita hanya bisa berserah sama Allah. Tuhan juga melihat keikhlasan hati kita seperti apa. Dan diterapkan kepada manusia lainnya. Itu pun akan terlihat. Manusia ini berubah apa tidak, sesama manusia juga bisa melihat kok. Manusia ini pencitraan, sesama manusia juga bisa lihat kok. Kelihatan kok. Bohong ataupun masih munafik kelihatan. Apalagi di mata Tuhan gak pakai filter. Oh, tambah parah lagi coy. Iya kan? Iyalah. Kita kayak mesin fotokopi itu. Kalau nggak kayak mesin apa? Scanner. Nah itu. Kelihatan udah penting. Itu kagak ada pakai analisa kalau Tuhan. Iya kan? Udah jelas, udah pasti. Nah, jadilah hidup kalian yang betul-betul ikhlas. Kalau kalian healing, nah tidak perlu kita orang lain tahu hidup kita ini proses, hidup kita ini berjuang, hidup kita ini mulai dari nol lagi kayak SPBU, ya kan? Nggak perlu. Biarlah alam yang menyeleksi kita. Bukan manusia, tapi semesta dan Tuhan. Hanya itu. Pahami ya sayang ya. Apa yang Mami story ya. Oke, untuk program minggu pertama ya, kemarin kita sudah bercerita ya tentang kondisi komunikasi DM2 dan karmik. Kita mau tahu seperti apa update-nya ya, biar kalian juga paham.
Mereka lagi ngapain? Seperti apa perasaannya? Ya kan? Biar tahu gitu. Karena yang terjadi tidak seindah yang kalian pikirkan untuk di kondisi sekarang. Bahkan sebagian daripada maskulin juga babak belur. Ya, di sini ada energi, beberapa energi masuk. Terima kasih banyak. Ini general timelines ya. Jadi bijak-bijaklah kalian mendengar story Mami Dona ya. Jangan lupa berdoa, tarot bukan Tuhan. Semoga kita dapat manfaatnya ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran hidup agar kita bisa lebih belajar lagi tentang sebuah kehidupan. Kehidupan melalui sebuah proses ya. Oke? Di sini ada energi deck tarot dan deck dari energi alam, dari malaikat cinta, dari universe, dan energi maskulin dari energi mami, energi karmik dari energi mami yang kita tarik dari apa alam bawah sadar dia ya. Kita mulai sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kesampingin dulu ya. Kita minta energi dari maskulin ya. Kita mau tahu komunikasi seperti apa terhadap karmik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, berilah energi untuk divine maskulin, apa yang ingin disampaikan dalam komunikasi bersama kami, Sun, Moon, Rising, Venus, elemen api, elemen air, udara, tanah. Apa yang ingin disampaikan? Maskulin, hadir. Apa yang kamu ingin sampaikan kepada karmik? Hadir. Oke, thank you. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for masculine. Sun, Rising, Venus, elemen air, api, tanah, dan udara. Apa yang ingin kamu katakan kepada kami? Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Ada lagi? Sekali lagi. Oke. Oh, no. Banyak. Terlalu banyak. Jangan emosi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah. Oke. Thank you. Oke. Ini energi karmik kita. Pinjamnya babi ayam ya. Bismillahirrahmanirrahim. God, give me energy for karmik Sun, Moon, Rising, Venus. Apa yang ingin kamu katakan kepada maskulin, elemen api, air, tanah, dan udara? Mau dikocok atau kamu turun sendiri? Oke. Gimana? Sudah? Thank you. Tidak mau diambil dan
minta sendiri. Terima kasih. Dibalik atau the reverse. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Energi dari tek tarotnya ya. Kita minta bismillahirrahmanirrahim, the God give me energy for masculine. Thank you. Ini yang dia buka dan ini yang tidak. Dijadiin satu aja katanya. Oke. Untuk karmik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah, thank you. Wow. Oke. Kelihatan sayang? Kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk maskulin. Thank you. Kita minta energi klarifikasi dari tarot bumi untuk karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada lagi. Thank you. Minta dari malaikat cinta bismillahirrahmanirrahim untuk klarifikasi maskulin. Terus angel love itu klarifikasi bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim untuk karmik dan angel love. Thank you. Wah, banyak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. The universe give me advice for masculine. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. For karmic advice, the universe. Bismillahirrahmanirrahim. Karmic. Thank you. Oke. Kita sudah selesai. Ya, kita kesampingkan dulu. Untuk karmik, kita ingin membaca maskulin ya.
seperti apa. Ini maskulin, ya. Ya, tidak berani menjujurkan, tapi klarifikasinya sebagian tertutup, sebagian terbuka. Apa? Ini yang maskulin ingin katakan kepada karmik. Hai karmik, ya, saya maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya maskulin ingin berbicara kepada kamu tentang apa yang harus saya bicarakan sejujur-jujurnya kepada kamu tentang isi hati, perasaan saya sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. On the river, aku yang memulai dan aku pertanggungjawabkan dan ku terima hukum tabur tuai dalam hidupku. 2 dan 8 adalah 10, yaitu sebuah takdir di mana suatu harapan yang diinginkan untuk kebersamaan dalam hati maskulin bersama feminin. On the reverse, ya, bahwa sebagian dari maskulin, ya, tidak bertanggung jawab, bahkan tidak mau menerima yang namanya hukum tabur tuai, bahkan tidak pernah mau peduli dengan yang namanya karma, bahkan sebagian tidak percaya dengan namanya karma. Bahkan dia tidak merasa dengan apa yang dia mulai, dengan apa yang dia pertanggungjawabkan. Jadi maskulin hanya mau bertanggung jawab. Maskulin tidak mau bertanggung jawab, coy. Maunya bertanggung jawab. Alamak. Ya, itu yang terjadi. Dan aku terlena bujuk rayu karmik. Niatku bulat akan memutuskan hubungan segitiga ini dengan karmik. 4 dan 4, twin flame. Angka kembar, kecewa untuk sebuah harapan bahwa maskulin sadar selama ini mendapat bujuk rayu dari seorang karmik. Dan dalam hati yang terdalam, seorang maskulin ingin memutuskan hubungan cinta segitiga ini dengan karmik. Walaupun di sini dia bingung, ketakutan, karena bersama karmik itu semakin kencang yang namanya karma hukum tabur tuainya ini. Tabur tuai, tanam tuai, nah itu. Masaknya kapan mami? Nah itu. Kita tanya Tuhan kapan dimasaknya, iya kan? Namanya udah dituai, tinggal dimasak, coy. Nah ini, maskulin bingung untuk sebuah pembayaran karma, namun dia sudah berniat untuk keluar dari siklus cinta segitiga ini dengan karmik. Dan dia tekadnya sudah bulat karena maskulin sadar bahwa selama ini hanya bujuk rayu saja. Tidak ada yang namanya cinta, sebuah keabadian di sini, ya. Ini aku harus meluruskan image dan jalan hidupku atas semua drama ini dan akan mencarimu secepat mungkin menemuimu. 6 dan 4 adalah sebuah kesabaran untuk sebuah kekecewaan, ya. Untuk sebuah takdir. Jadi selama ini maskulin banyak yang mendapatkan gosip di luaran, ya. Bahkan sebagian tidak berani menunjukkan mukanya. Karena apa? Sebagian maskulin tahu, ya. Tahu apa yang dia perbuat, atau orang-orang di sekeliling maskulin itu tahu bahwa image-nya maskulin itu tidak baik. Dia hanya memainkan sebuah drama, memakai topeng. Ya. Bahkan sebagian orang sudah tidak percaya lagi dengan maskulin karena sebuah kebohongan, hanya sebuah pencitraan. Ini. Sehingga di mata orang-orang pun maskulin malu untuk melihat atau memamerkan muka sebenarnya. Karena apa? Image dari maskulin sudah tidak baik lagi di depan orang banyak. Bahkan ketakutan dan khawatir.
Karena sudah terbongkar yang namanya image yang selama ini mungkin dia tutupi dengan image kebaikan. Mungkin ada yang alim, mungkin ada yang sopan, ada yang lugu. Iya kan? Nggak taunya kala-kala devil. Kala-kala singa coy. Alim kagak taunya apa? Yang namanya alim tuh tidak bisa dilihat dari casing coy. Kan itu mami bilang. Akhirnya maskulin ingin meluruskan image jalan hidup yang dia lakukan selama ini, drama, topeng, kebohongan, dan dia akan mencari feminim secepat mungkin untuk menjelaskan bahwa sampai sekarang dia bersabar untuk sebuah kekecewaan. Karena apa? Dia berlari, bahkan pergi, bahkan hidup dengan karmik. Sebagian orang memandang dia dengan image yang sangat buruk. Tidak ada kebaikan. Itu sayangku. Dan di sini maskulin merasa kondisi yang terjadi bersama feminim melakukan sebuah permainan. Dia meninggalkan feminim, menggantungkan feminim, hanya mencari materi. Ini yang dia rasakan, namun bersama dengan karmik, kondisinya pun untuk ekonomi pun tidak ada. Digantung juga. Bahkan sebagian kehilangan pekerjaan. Kehilangan yang namanya percaya diri, kehilangan yang namanya sebuah kemakmuran untuk sebuah kedamaian, untuk sebuah materi. Materinya pun tidak tahu seperti apa. Bahkan gosip-gosip di luaran itu malah melebar tentang seorang maskulin mencari seseorang hanya untuk materi. Menggantungkan seseorang, meninggalkan seseorang. Ya. Ini. Feminim. Ini yang terjadi gosip di luaran. Makanya tadi di sini disebutkan tentang sebuah image. Atau sebagian maskulin mencari kebahagiaan di luar untuk sebuah pekerjaan atau seperti apa, ternyata dia menggantungkan hubungan hanya untuk mencari kebahagiaan dengan orang lain. Ini. Makanya image yang terjadi sekarang, image yang tidak baik. Bahkan maskulin pun hubungannya digantung juga. Bahkan ada yang tidak diberi status sama karmik. Dijanji-janji aja, iya. Tarsok. Okay? Well, the fortune, 9 of Wands, 5 of Wands, King of Cup, Ace of Cup, 9 of Cup, buset, the Tower. Keseimbangan untuk sebuah peruntungan yang diinginkan maskulin atau sebuah kebahagiaan malah sulit dia dapatkan. Karena apa? Seperti maskulin mendapatkan dinding beton yang bertubi-tubi tebalnya yang dia tidak bisa tembus untuk sebuah kemakmuran. Sebuah peruntungan yang dia cari itu dia tidak bisa dapatkan, guys. Karena apa? Semakin dia berjuang, semakin dia merasa tidak bahagia dan terkurung bersama karmik. Ini yang dia rasakan. Jadi di sini dia melakukan pasangan kalian meninggalkan kalian, ya, bahkan memanfaatkan kalian, ya, mencari di luar sana untuk sebuah kebahagiaan, untuk sebuah keseimbangan.
Dia tidak pernah memperjuangkan kalian, bahkan memperjuangkan karmik sampai titik darah penghabisan. Mami, kayak mau ini aja, perang, Bang. Iya, itu yang dilakukan. Tetapi apa yang didapatkan? Tembok yang begitu tinggi yang dibuat oleh seorang karmik. Karena karmik juga membutuhkan materi untuk sebuah peruntungan. Karena di dalam sebagian dari maskulin tidak mendapatkan peruntungan, bahwa apapun yang dia lakukan sepertinya tidak ada menghasilkan apa-apa. Dia ditinggal. Pekerjaan pun yang dia lakukan seperti tidak ada. Pekerjaan yang tidak ada hasilnya. Keberuntungan menjauh, dan yang dia rasakan adalah seperti tembok di diri dia untuk keluar dari masalah. Bahkan dia merasa hidupnya tertekan dengan karmik. Kebahagiaan yang seperti apa yang diinginkan tidak seperti impian yang dia rasakan. Bahkan inilah yang harus dia terima, yaitu penyesalan yang dirasakan karena dia sudah bermain cinta seperti seorang player, bermain cinta, bahkan dia tidak segan-segan. Dia memang melakukan permainan dari satu ke satu, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun dari karmik 1, karmik 2, karmik 3, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan yang dia rasakan cinta sejati tidak ada. Cinta baru, metong. Jadi player gagal. Kesian amat hidup lu. Ini hanya perasaan semu yang dia rasakan terhadap begitu banyaknya pilihan yang tidak membawa kebahagiaan, yang ada sebuah kehancuran dari semua yang dia inginkan, yaitu peruntungan untuk sebuah nasib baik hancur. Dia ingin keluar dari kehancuran atas sebuah pilihan. Ya, dia menyesal dengan semua pilihan yang dia lakukan, hanya mencari sebuah peruntungan untuk sebuah nasib baik. Ini. Bahkan banyak gosip yang dia dapatkan, kabar burung yang tidak baik. Mau taruh muka bingung dia di mana, makanya mukanya kan kemarin di laundry. Kata udah selesai belum ya? Ini. Dia ingin keluar dari sebuah kehancuran di mana dia terlalu obsesi dengan karmik ya. Dengan seorang karmik untuk mendapatkan peruntungan nasib baik. Merubah semua menjadi sebuah kebahagiaan dengan meraih sebuah cinta, bermain menjadi seorang player. Tapi Tuhan menyatakan, apapun yang kamu permainkan untuk semua keinginan kamu, saya hancurkan. Karena kau sudah menghancurkan yang dinamakan sebuah keinginan dari sebuah niat ini. Ya, sayangnya paham ya? Paham ya? Inilah yang terjadi di diri maskulin terhadap karmik. Jadi maskulin menyatakan kepada karmik bahwa kondisi dia ditinggalkan, bahkan digantung, dan peruntungan yang dia cari untuk sebuah peruntungan akan sebuah materi perubahan nasib untuk mencari kebahagiaan, bahkan yang dia dapatkan hanya gosip, image yang tidak baik di luar, bahkan kejelekan sebuah pencitraan ya, dia tidak dapatkan ya. Bahkan dia membuat tembok dinding terhadap feminim, dan dia membuat sebuah tembok di mana apa yang dia lakukan terhadap feminim dia merasakan juga sekarang.
di mana ada sebuah tembok yang dia rasakan di dalam hati dia begitu tingginya. Dia tidak bisa meraih sebuah yang namanya kenikmatan barokah bersama karmik. Bahkan dia menyesali dari sebuah permainan cinta yang dia lakukan untuk sebuah cinta yang baru ingin dia rasakan. Dan semua keinginan yang dia inginkan hancur lebur, tidak ada dia dapatkan satupun bersama karmik. Hanya impian di siang bolong, walaupun ini sudah sore dan malam. Ya, ini sayang ya. Dan the jealous, the wall tree, ya. Maskulin sangat menyesal. Dia memilih karmik. Tidak ada kebahagiaan. Dia meninggalkan kalian hanya seorang karmik. Namun, walaupun dia bersama karmik, dia tidak lepas dari yang namanya cemburu, dendam, sakit hati, terbakar emosi, ego, dan tidak terima kalau feminim bersama orang lain. Karena dia berkata kepada karmik, karena semua permainan karmik sudah diketahui oleh maskulin dan maskulin sudah berniat untuk mencari jalan pulang. I'm sorry karmik ya, tapi masih bingung karena kayak labirin. Ini niat dari maskulin sudah bulat untuk memutuskan yang namanya triparti. Ini tadi ada ya yang diucapkan ya sama maskulin. Happiness is my birthright. Attack, pain, fear, judgment, and any form of separation are merely call for help. Call for help. Tentang sebuah kebahagiaan untuk suatu kehidupan yang baru. Karena di sini keinginan maskulin ingin sebuah kehidupan yang baru, makanya dia ingin kembali pulang. Ini. I won't be free. I won't be free. Dia mau free, tapi salah. Pengen freedom. Happiness is my birthright. Kepingin untuk kehidupan yang baru, terlahir kembali, dan bisa mencari jalan pulang untuk bersama dengan feminim. Karena sekarang masih bingung mencari jalan pulang, tapi niatnya sudah bulat untuk menghentikan atau menyelesaikan hubungan triparti dengan karmik ya. Karena dia membuat kalian sakit hati, tertekan ya, menderita, dibohongi ya. Kalian ditinggalkan, bahkan di sini merasa tidak mendapatkan keadilan atau tidak diperlakukan adil. Ini terjadi oleh maskulin, di mana maskulin dengan karmik saling menyerang, konflik, sakit hati, dibohongi berkali-kali, ya, bahkan ditinggalkan untuk sebuah keputusan di mana karmik merasa tidak ada keadilan atau maskulin tidak pernah memberi dia sebuah keadilan. Bahkan sebagian sudah ada yang berpisah. Ya, semesta bilang kehidupan untuk sebuah kebahagiaan violet ya, tidak
jelas, samar-samar. Cahaya matahari itu hanya membias saja, bahkan masih penuh dengan asap. Asap yang tidak jelas. Ini yang terjadi. Hubungan karmik dan maskulin tanpa cerah, tanpa terang, tanpa happy, tanpa bahagia, tetapi itu hanya di permukaannya saja. Tetapi diisi dalamnya adalah kabut, konflik yang tidak ada hentinya. Bahkan tidak ada yang namanya sebuah tumbuhan yang bisa hidup. Hanya ada gunung-gunung, tandus, kabut, tidak bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Ini yang terjadi. Dan karmik, hai, kita ketemu lagi. Apa yang kamu ingin sampaikan setelah maskulin menyampaikan dalam sebuah komunikasi ini? Hai maskulin, saya karmik, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin bagimu aku adalah secarik tisu yang kau gunakan untuk mengusap air matamu, dan tak lebih dari itu hanya sebuah pelarian. Karmik menyadari bahwa selama ini maskulin hanya menganggap dia tisu. Tisu pembersih biar matanya maskulin bisa melihat kembali jalan menuju pulang ke rumah. Ke rumah siapa? Ke rumah feminim. Dan selama ini hubungan yang dia jalani bersama karmik memang hanya sebuah pelarian untuk sebuah cinta semu saja. Ya, ini yang terjadi. Tidak lebih dari itu. Dan di sini, maafkan jika aku pergi. Benar cinta dan kasih yang aku berikan karena semua materi yang sangat menyilaukan itu membuat aku hanya punya logika bukan perasaan. Ya, sebagian dari karmik meninggalkan maskulin ya, karena karmik juga mencari materi, mencari sesuatu yang shining, mencari sesuatu yang glowing. Karena karmik tidak memakai perasaan, hanya punya logika, sama dengan maskulin ya. Jadi ya maafkan, karmik pergi meninggalkan hanya untuk mencari materi yang lebih aduhai, aduh asiknya. Dimana aku lagi butuh perhatianmu sekarang, dan di saat kita sudah bersama malah terasa hambar dan aku dicuekin. Sebagian maskulin ya merasa hubungan ini ya tidak ada rasanya. Tidak seperti gulali. Jadinya gulala. Dan gundah gulana. Gulala. Wah, ini karmik hidup bersama dengan maskulin. Dia menginginkan sebuah perhatian. Bisa seperti yang dia dapatkan, bahkan bisa seperti feminim. Ternyata sebagian dari maskulin cuek, bahkan hubungan ini hambar. Karena maskulin tidak pernah mau pakai garam, takut hipertensi dan darah tinggi. Jadi dicuekin ya, karmik ya. Ya, aku lebih suka untuk menjadi orang kedua karena selalu akan diutamakan daripada menjadi seorang pertama tapi diduakan. Masih dengan sombongnya, seorang karmik tetap ingin menjadi ya orang kedua. Jadikan aku yang kedua. Katanya si Astrid itu. Adiknya teman Mami Dona itu. Nama kakaknya Silvi. Hai Silvi, Surabaya. I love you so much darling. My best friend from Surabaya ya. Itu.
karena selalu akan mengutamakan daripada menjadi orang yang pertama, tapi diduakan. Jadi feminim itu adalah orang yang diduakan, bukan menjadi orang yang pertama. Gitu loh. Padahal yang nyata-nyatanya kondisinya apa? Dia bisa saja bilang, saya lebih memilih jadi orang kedua karena selalu diutamakan daripada menjadi orang pertama tapi diduakan. Saya lebih baik menjadi simpanan daripada saya menjadi istri yang sebenarnya. Itu bahasanya. Atau menjadi pacar, pasangan simpanan daripada pacar yang dilegalkan. Sementara kondisi sebenarnya adalah tidak butuh perhatianmu. Maskulin bilang begitu. Bahkan sekarang dicuekin. Kondisinya dicuekin, hubungannya terasa hambar, ya. Tapi di sini tetap saja dengan sombongnya, saya selalu diutamakan. Itu yang dia rasakan. Dan ternyata sebagian karmik benar-benar merasa tidak punya kekuatan dalam diri dan tidak bisa menegaskan apa yang namanya sebuah kebahagiaan untuk sebuah keseimbangan. Yang dia jalani dengan maskulin sekarang itu tidak ada yang namanya kebahagiaan. Boro-boro ada bahagia. Hubungan kebahagiaan dia tidak seperti yang dia bayangkan. Memang di awal iya, tapi setelah perjalanan komitmen ataupun sudah menikah ataupun tinggal bareng tanpa status apapun, tidak ada yang namanya keseimbangan hidup, bahkan kekhawatiran untuk sebuah keputusan yang salah. Dan beberapa karmik sadar dia ingin mengambil keputusan untuk mencari sebuah keseimbangan hidup di mana ingin sejahtera untuk sebuah kebahagiaan. Makanya beberapa karmik pergi meninggalkan maskulin. Ya, dan di sini maskulin juga akhirnya menegaskan untuk meninggalkan karmik. Tinggal-tinggalan dong, Mam. Nah, itu dia, asal jangan ninggalin beban ya. Ya, karena kebahagiaan yang dia rasakan sudah ditegaskan karena semua yang dilakukan stuck, tidak ada yang bisa dilakukan apa-apa. Hubungan mereka stuck. Hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Karmik dan maskulin masih saja dalam kondisi stuck. Tetapi sebagian karmik menegaskan kepada maskulin, saya ingin dapat status kebahagiaan, saya ingin status yang jelas. Saya ingin kemakmuran, saya ingin materi, saya ingin sejahtera, saya ingin uang. Saya tidak mau kalau kamu tidak bisa memberikan semuanya dalam waktu cepat. Dan maaf, saya tidak bisa memberikan sebuah kesetiaan karena saya memakai logika bukan perasaan, dan saya sudah tegaskan kehidupan saya tidak mau stuck, saya tidak mau berjalan di tempat. Mohon maaf kalau saya meninggalkan kamu maskulin, ini yang terjadi. Dan obstacles are the door in the right direction. Ya, malaikat cinta bilang, ya, kalian membuat sebuah hubungan secara objektif untuk sebuah kesenangan semata dan tidak melihat sesuatu. Objek cinta itu harus ditempatkan sesuai skopnya atau sesuai perjalanannya. Kenapa jadi stuck ini? Kenapa kalian tidak merasa bahagia? Kenapa kalian merasa khawatir dan ketakutan? Kenapa kalian tidak setia? Kenapa kalian tidak seimbang? Tidak mau tahu dengan beberapa objek karena tidak mau melihat secara objektif karmik, dan karmik tidak mau merasa ini sebuah koneksi hubungan yang dibentuk
karena sebuah cinta, tidak mau tahu, karena sebagian dari kalian, terutama maskulin, adalah anak-anak, bahkan merasa tidak terjadi apa-apa. Sama, maskulin melakukan terhadap feminim dengan keluguan dia seperti tidak merasa bersalah, innocent ya, merasa tidak bersalah, pura-pura gila, bahkan yang tadinya pura-pura lupa sekarang pura-pura gila. Pada saat itu meninggalkan kalian, kelakuan yang dia perbuat, tingkah laku maskulin adalah anak kecil yang innocent, tidak pernah punya tujuan hidup, hanya menganggap kalian sebuah boneka, di mana dia lagi doyan dia pakai, begitu dia tidak doyan dia buang. Itulah seorang anak kecil, dan dia mendapatkan hal yang sama di diri karmik, membuang tanpa rasa bersalah. Itu yang dirasakan sekarang, dan yang dia ingin tutupi dan tidak dia omongi adalah, aku selalu sadar diri bahwa aku hanyalah seorang selir dan dia adalah permaisuri, maka dari itu aku berambisi akan menempuh jalan apapun itu. Pada saat ribut maskulin dan karmik, sementara karmik kalau di depannya feminim selalu bilang, saya suka jadi orang yang kedua, karena saya selalu diutamakan, dinomor satukan daripada kamu nomor satu tapi kamu jadi orang kedua, kasihan deh lu gitu. Tetapi pada saat dan kenyataannya konflik yang terjadi seperti Violet ini yang kita bicarakan tadi, berkali-kali karmik bilang kepada maskulin, saya sadar, saya tahu saya hanya seorang selir, dia permaisuri, bahkan kamu lebih mementingkan dia daripada aku. Dan aku tidak akan mau terima, bahkan aku akan berambisi menempuh jalan apapun untuk mendapatkan itu. Ya. Jadi sebagian karmik menempuh jalan apapun, mau dia naik gunung, mendaki gunung, lewati lembah, terus jalan jauh ke samudra. Oh salah ya mam ya, bodo amat ya, yang penting dia menempuh jalan, ya kan, jalan yang terbaik atau jalan yang tidak terbaik, ya kan. Ingat lagunya ini ya, ku coba bertahan mendampingi suami orang walau kadang hanya secangkir whisky cola. Wes, ku cari dan selalu ku cari, gak ada jalannya, hanya ada perpisahan dan air mata. Waduh, ya iya, ketemunya di mana? Ketemunya di tempat gelap dan remang-remang. Akhirnya jalan yang dia tempuh jalan gelap. Sampai sekarang pun yang mau ditempuh adalah jalannya jalan gelap. Itu susah. Apakah kamu tahu mungkin aku hanya orang ketiga yang kau butuhkan di saat tidak ada yang bisa mengobati lukamu, bahkan untuk hasrat birahimu semata. Ya, seperti lagunya Mami tadi. Ika, maskulin terhadap karmik hanya dibutuhkan pada saat ingin nyunyu-nyunyu aja. Apa Mam nyunyu-nyunyu? Ya itu. Ya pokoknya itu deh. Ntar kalau Mami ceritain panjang gitu, ya kan? Ntar lu tanya lagi, ya kan, aslinya orang mana itu Mi? Mana ketehe Mami? Jadi maskulin hanya untuk birahi doang terhadap karmik. Di saat dia ingin, di saat dia butuh,
dia datang. Dan ini dipahami oleh karmik. Ya, aku hanya orang ketiga yang kamu butuhkan di saat kamu cuma ingin. Dikala birahimu datang, kau datang. Dikala tidak, kamu pergi. Itu yang di dalam hati karmik. And reverse. Kehadiranmu masih tetap di sini. Ini sangat membunuhku. Aku mencoba menunjukkan bahwa aku tak akan berbalik lagi padamu, namun ini sia-sia karena membunuhku hatiku sendiri. Ini adalah bohong. Sebagian dari karmik merasa kehadiran maskulin tidak terlalu penting buat karmik. Karena karmik hanya menunjukkan sebuah kepalsuan dan tidak pernah menganggap maskulin ada juga. Sama pada saat maskulin menyia-nyiakan feminim, ya, feminim merasa terbunuh, sakit hati, dan ini dilakukan kembali oleh karmik. Oke. Di sini hal tersebut yang aku rasakan adalah di mana aku tersakiti terus bertahan denganmu dengan hubungan terlarang tanpa status kejelasan, namun aku tak mampu hidup tanpamu. Di sini dinyatakan karmik, walaupun hidup tanpa status, tersakiti terus oleh maskulin, tidak ada yang bisa dilakukan oleh karmik, ya, karena tidak ada kejelasan. Bahkan sebagian karmik tidak tahan hidup bersama maskulin. Walaupun sudah menjalani hidup bersama maskulin, yang didapatkan hanya rasa sakit juga. Dan tidak mampu terus bertahan bersama maskulin. Sebagian hidup tanpa status, sebagian tidak ada kejelasan, hanya di PHP saja oleh maskulin, ya. Yang dia katakan, namun aku tak mampu hidup tanpamu, bohong. Bahkan sebagian karmik pergi meninggalkan maskulin untuk mencari tambatan hati yang lain. Dan di sini aku tahu di dalam hubungan ini merasa mendapatkan semua yang aku inginkan, namun terkadang aku bukan menjadi prioritas utama. Ya, sebagian dari maskulin tidak pernah memprioritaskan memprioritaskan karmik. Sebagian maskulin masih memikirkan feminim. Lebih banyak memikirkan hubungan dengan feminim. Dan dirasakan yang di awal dia berbicara bahwa dia seorang karmik diprioritaskan oleh maskulin, ternyata tidak ada. Di dalam hubungan yang tanpa status, di PHP saja tidak ada yang dirasakan oleh karmik, ya. Dan di sini hubungan yang terjadi karena hubungan toksik, devil, ketergantungan, bahkan sebagian dari karmik tidak mau tahu mau ini hubungan devil kek, mau ini hubungan toksik kek, mau hubungan ketergantungan kek, apa kek, tekek. Kagak peduli coy, dia mah cuek aja, masa bodoh, tidak peduli apapun yang terjadi. Namanya karmik tidak punya hati, jadi harap maklum, ya. Dan ini yang dia rasakan. Oke, ya. Karmik tidak mempunyai kesetiaan. Yang dia tutupi ya ini ya. Karmik tidak mempunyai kesetiaan, bahkan tidak ingin terkurung, ya, ingin bebas untuk mencari sebuah kemakmuran finansial. Dan di sini karmik hanya ketergantungan, ya, ketergantungan dengan materi, ketergantungan dengan sebuah kebebasan. Ini yang terjadi.
seorang karmik, ya. Dan dia tidak mau peduli hubungan ini mau jadi apa, dia mau bodoh amat, mau ini hancur atau tidak peduli, karena dia hanya mencari sebuah kesenangan dan sebuah materi, ya. Dan hubungan yang toksik pun buat dia tidak ada berarti, ya. Dia tidak mau tahu, intinya begitu, ya. Dan pesan dari malaikat cinta, when I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Tidak ada satu pun yang bisa karmik lihat, karena cahaya kehidupan, cahaya ilahi tidak pernah dia akan pernah dapatkan. Bahkan dia tidak tahu dunia ini hidupnya seperti apa. Dia tidak pernah fokus. Yang dia rasakan adalah sebuah malam, hanya sebuah kebohongan. Bisa dilihat, ya. Hidup yang berawan, berkabut, itu yang dia rasakan. Dan I do whatever it takes to get closer to consciousness. Walaupun harus menempuh energi kegelapan, dia tahu dengan menggunakan energi kegelapan dia akan mendapatkan trigger kembali oleh semesta. Ya, dia tidak peduli. Dia menempuh jalan apapun untuk bisa mendapatkan maskulin. Dan di sini, when I connected to my joyful present, I attract support from the universe. Tidak ada satupun universe mau mensupport sebuah kebahagiaan dari sebuah pengkhianatan ini. Dan di sini, I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive despair through the eyes of the teacher of love. Ya, dimana semesta tidak pernah mengizinkan, bahkan menjadi saksi, di mana kalian berbuat energi kegelapan, di mana kalian tidak menggunakan sebuah doa untuk sebuah kebaikan, dan universe membimbing kalian dengan sebuah pelajaran di mana kalian tidak bisa melihat sebuah pelajaran tentang cinta yang kalian lakukan, tidak pernah melihat sebuah bintang. Walaupun itu ada bintang, tidak pernah kalian rasakan kebahagiaan karena universe tidak pernah akan mensupport hubungan yang dikhianati. Apalagi hubungan yang dikhianati memakai magic chair magicom tidak akan pernah direstui, bahkan tidak akan pernah melihat dunia ini terang dengan sebuah cinta. Walaupun kamu fokus, semesta bilang untuk sebuah sinar ilahi di dalam hati kamu pun tidak akan pernah saya berikan. Itu yang dikatakan oleh semesta, dan kita lihat kesimpulannya adalah begitu sakit hatinya. Kita baca kesimpulan maskulin, begitu sakit hatinya, bingung bagaimana cara untuk menjelaskan bahwa cinta sejati yang dia rasakan, yang dia ingin dapatkan dengan sebuah perjuangan yang dia lakukan di luar sana, dengan bermain cinta, tergoda dengan karmik, tidak ada yang dia dapatkan. Kesulitan iya, bahkan sakit hati, dan dia mengkhianati feminim untuk sebuah cinta karena hasrat birahi, membuat dia jatuh, tidak ada sebuah keseimbangan, bahkan terkhianati kembali, dan dia begitu menyesali dan bingung bagaimana cara untuk berkomunikasi, mengembalikan hubungan komunikasi dengan kalian feminim. Bagaimana caranya? Bingung untuk mengembalikan
komunikasi kepada feminin. Karena maskulin tahu hubungan triparti ini tidak berjalan dengan baik, bahkan hancur. Dia menganggap dengan karmik bisa menjadi atau bisa mendapatkan cinta sejati, ternyata yang dia dapatkan hanya nafsu birahi saja. Bahkan dihianati kembali oleh karmik dengan cinta yang lain. Kasihan amat kamu maskulin. Ya, begitulah. Dan di sini kesimpulannya, di mana hubungan yang karmik lakukan hanya karena obsesi, hanya karena sebuah pilihan, hanya menginginkan segala macam option, hanya menginginkan materi. Mereka melakukan hubungan kolaborasi, karmik melakukan itu, dan dia tidak merasakan, bahkan dunia pun hilang. Dia membuat dunia untuk dunianya sendiri, yaitu hubungan triparti yang dibuat oleh karmik untuk mencapai sebuah tujuan, kebahagiaan. Dengan cara apapun dia akan lakukan untuk mensukseskan hubungan triparti ini. Namun Tuhan berkata lain, duniamu adalah dunia saya, bukan dunia yang kamu ciptakan, karena kamu adalah saya ciptakan. Itu yang semesta bilang. Kemenangan yang kamu inginkan, kemenangan yang karmik inginkan dari sebuah keinginan, dari semua yang dia lakukan, bagaimanapun caranya, dia tidak mendapatkan kemenangan. Bahkan di sini penyesalan, tidak mendapatkan solusi, apapun ditutup, tidak ada sebuah kemenangan dari sebuah permainan. Karena semesta menutup jalan apapun dari seorang pengkhianat ini. Sudah dipastikan tidak ada kemenangan, walaupun kamu berdoa seperti apapun untuk sebuah permainan yang karmik lakukan, menciptakan sebuah dunia yang dia ingin ciptakan. Tapi sorry have to say karmik, Tuhan memblok apapun dengan kondisi apapun. Kalau kamu tidak meminta maaf dan meninggalkan semua yang namanya sebuah permainan, maka solusi dari Tuhan pun tidak akan kamu dapatkan. Sekuat kamu berdoa, sekuat apapun doa yang kamu buat, ya Tuhan menyatakan itu tadi, pilihanmu yang kamu perbuat terlalu banyak untuk sebuah kolaborasi. Dunia pun tertutup untuk kamu, untuk kalian, ya di sini ya. Dan ekspektasi maskulin tidak sesuai, bahkan seperti burung yang hilang arah, yang tidak tahu jalan pulang, bingung mau kemana, tidak bisa memiliki apa yang dia inginkan. Ekspektasi di dalam hati maskulin betul-betul hancur, bahkan hasratnya pun dingin seperti es, ya, dan merasa tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak tahu mau terbang juga tidak bisa terbang, mau pergi kemanapun bingung, ya. Ekspektasi yang diharapkan tidak sesuai, bahkan pilihan yang dia pilih itu tidak ada. Hancur lebur. Dengan hubungan triparti hancur, materi yang dia inginkan begitu banyak untuk sebuah keserakahan pun tidak ada. Semua hancur. Bahkan dia ingin keluar dari kondisi tersebut, tetapi ekspektasi yang dia pikirkan terlalu
bingung. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Di sini karmik, kamu menginginkan atau kamu tidak mengizinkan maskulin apapun yang terjadi. Kamu menggunakan semua cara, bahkan kamu melakukan dengan yang namanya ilmu kegelapan, melakukan magic, magicom, dengan melakukan segala macam cara agar maskulin tidak kembali kepada feminin. Ini yang kamu lakukan. Kamu tidak peduli. Sementara maskulin sudah ingin meninggalkan apapun, ingin keluar dari rasa yang membuat dia benar-benar tidak merasa damai, bahkan hidup dengan karmik seperti hidup di winter ya, dinginnya. Hatinya kepada karmik sudah dingin, bahkan tidak mempunyai hasrat ya, hambar dan menyesali untuk sebuah triparty. Tidak ada yang dia dapatkan, keuntungan, keberuntungan apapun tidak dia dapatkan, dan ekspektasi yang dia dapatkan hanya ada sebuah konflik setiap hari, bahkan seperti tidak punya apa-apa. Hidup tidak punya apa-apa, bahkan konflik seperti terbakar setiap hari, tinggal dimanapun bingung, seperti orang papa yang tidak punya apa-apa. Namun karmik tidak peduli, tidak akan membiarkan apapun yang terjadi. Maskulin tidak akan mungkin diberi untuk sebuah rekonsiliasi. Apapun dia akan tempuh jalan apapun ini. Dan di sini ya, a honor how I want to feel. Ya. Maskulin benar-benar ingin merasakan sesuatu yang dia tinggalkan, yang dia tidak bisa rasakan lagi. Dia ingin kembali merasakan sesuatu yang pernah dia tinggalkan. Dan dia ingin kembali untuk mendapatkan rasa yang pernah ada. Wes, mantap. Rasa yang pernah hilang. Itu. Dan di sini the moment I realize when love clear direction is present to me. Jadi tidak ada hasrat apapun. Sebagian dari maskulin sulit untuk menjadi jantan kembali karena sudah dingin. Ya, tidak ada birahi, tidak ada hasrat. Bahkan sebagian tidak mempunyai hasrat untuk bercinta. Dan ini adalah through prayer and meditation I create a ripple effect of peace in the world. Tidak ada sebuah kebahagiaan, kedamaian yang diciptakan oleh semesta sebagai efek daripada kamu tidak pernah bersyukur. Jangankan bersyukur, berdoa pun kamu melakukan jalan yang salah ya, ini. Dan semesta bilang tidak ada insting yang kalian punya, entah maskulin, karmik, sebuah insting tidak pernah dipakai, bahkan tidak mempunyai insting untuk sebuah kebaikan di dalam hidup. Ya, hanya ada kekhawatiran, ketakutan, bingung dengan kehidupan ini. Dan di mana kalian adalah orang-orang keras kepala, orang-orang yang berkepala batu, yang hidup di daerah cadas, yang tidak mempunyai kehidupan, yang hanya bisa menikmati sebuah udara, tetapi di tempat yang tandus ini. Dan love compassion
tidak ada yang namanya cinta sejati. Hasrat apapun ditutup oleh semesta. Mohon maaf, ternyata semesta menutup, tidak boleh dilanjutkan. Karena terlalu berlebihan, Mami tidak boleh melanjutkan lagi sayang ya. Mami tidak bisa bercerita lagi, sudah sampai di sini. Jadi cerita untuk komunikasi antara maskulin dan karmik, inilah yang terjadi. Kalian bisa resapi, kalian bisa ambil maknanya seperti apa, karena memang tidak boleh dibuka terlalu berlebihan. Sudah di stop ya. Nanti kita minta semesta di next video semoga dihadirkan kembali dan bisa kita tahu seperti apa ya sayang ya. Ternyata Mami hanya bisa cerita story-nya sampai di sini. Kalau ada kekurangan Mami minta maaf ya. Karena Mami manusia biasa sama seperti kalian guys ya. Semoga resonate tidak apa-apa. Kita menceritakan story update yang terjadi. Biar kita mengetahui dan insya Allah Tuhan dan semesta mengizinkan untuk Mami bisa menyampaikan pesan untuk kalian semua ya. Terima kasih sayang ya. Tetap jadi diri kamu sendiri, jangan pernah menjadi orang lain. Oke sayang, I love you so much. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.